Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit opini untuk Persib Bandung. Ini terkait dengan lanjutan video yang kemarin ya. Sudah lama saya bahas mengenai kepergian Luis Milla dari Persib Bandung, dan sekarang Persib Bandung menunjukkan Hodak ya sebagai pelatih baru. Dan kalau dilihat dari masalah perform Persib Bandung ya jelas kalau Hodak ini bisa memberikan hasil-hasil yang terbaik untuk Persib Bandung. Dalam 7 pertandingan terakhir ini Persib Bandung tanpa terkalahkan ya, hanya mendapatkan 2 hasil imbang dan 5 kemenangan. Ya, jadi jelas sudah ada pengaruh yang cukup besar ketika Hodak didatangkan untuk Persib. Bahkan Persib Bandung sekarang berada di peringkat ketiga ya dengan memperoleh 24 poin. Selisih 4 poin dari Borneo FC di peringkat pertama untuk sementara. Jadi perbedaan yang paling jelas terlihat antara Luis Milla dengan Hodak adalah di masalah ruang ganti. Permasalahan serius ya Persib Bandung menurut saya sebelum Hodak datang itu di masalah ruang gantinya Persib Bandung. Karena kita tahu ya skuadnya Persib Bandung ini dihuni oleh pemain-pemain yang ya kalau saya katakan cukup berbintang. Ya, jadi kalau pemain bintang kumpul dalam suatu tim ya pastinya masalah ego-ego ini ya ada juga ya pengaruhnya di setiap tim yang memiliki pemain-pemain bintang. Nah, ketika Hodak datang, di sini Hodak langsung bisa memberikan seperti pemberitahuan lah kepada skuadnya Persib. Kalau Hodak ini nggak mementingkan pemain ini mahal, pemain ini terkenal, tapi yang paling penting pemain ini harus perform kepada skema yang diinginkan oleh Hodak. Ya, dan kita juga harus tahu kalau Hodak masuk ke Persib Bandung ini ya memang nggak banyak melakukan jual beli pemain untuk pemain yang diinginkan Hodak. Karena bursa transfer kalau nggak salah sudah menjelang tutup ya waktu Luis Milla harus pergi. Jadi kalau boleh dibilang ya Hodak masuk ke Persib dengan pemain yang seadanya, bukan keinginan dari Hodak. Dan kalau kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir, yang paling mencolok adalah masalah starting line up dari DTS dan juga Ciro. Kalian bisa lihat kalau DTS dan Ciro ini yang di pertandingan-pertandingan zamannya Robert Rene, zamannya Luis Milla, Ciro ini kan sama DTS seperti sudah satu kesatuan yang susah untuk dipisahkan. Karena kontribusi Ciro untuk DTS juga cukup bagus asisnya. Lalu sebaliknya juga sama. Tapi ketika Hodak datang, mungkin Hodak sudah memiliki pandangan lain. Ya, apakah memang Ciro dengan DTS kalau bermain bersama seperti nggak terlalu berkontribusi untuk pemain-pemain lainnya, ya, atau boleh dibilang lebih fokusnya ini seperti DTS dengan Ciro doang itulah. Ini juga pernah saya kritik ya, kalau permainan Persib Bandung seperti ya DTS maunya cuma dengan Ciro lah intinya, atau sebaliknya. Ini pernah saya kritik. Tapi ketika Hodak datang, justru DTS dan Ciro yang seringkali dirotasi. Lawan Persija Jakarta, Ciro sebagai starting line up, sebagai pemain depan, menggantikan DTS yang di bangku cadangan. Ya, DTS baru main di babak kedua. Sedangkan kemarin lawan Persita Tangerang, DTS sebagai starting line up dan Ciro justru mulai dari bangku cadangan. Ini sudah berapa kali dicoba oleh Hodak dan memang hasilnya yang memuaskan untuk Persib Bandung. Jadi kesimpulannya bahwa jelas kalau Hodak lebih mementingkan ke pemain yang masuk di skemanya daripada mementingkan pemain ini terkenal atau pemain ini mahal. Inilah yang saya suka dari seorang pelatih. Ya, lalu dari gaya permainan, Luis Milla lebih memaksakan permainan Persib Bandung dengan bola possession. Tapi kalau dilihat dari pemain-pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung di beberapa pertandingan saat masih ditangani Luis Milla, itu seperti nggak ada kemajuan dari bola possession yang diinginkan oleh Luis Milla. Jadi kesannya seperti Luis Milla memaksakan permainan yang diinginkan, tapi melihat kualitas pemain ini nggak mendukung sebetulnya ke skema bola possessionnya Luis Milla. Jadi ya ujung-ujungnya seperti ya permainan Persib Bandung nggak maksimal di bawah Luis Milla. Tapi kalau saya lihat Hodak ketika menangani Persib Bandung, pada awal Hodak menangani Persib, memang masih terlihat kalau Persib Bandung bermain dengan bola possession. Ya maklum ya, karena kan Hodak masuk nggak langsung bisa merubah skema yang ditinggalkan oleh Luis Milla. Jadi masih terlihat kalau Persib Bandung masih mengandalkan permainan bola possession. Bahkan peran dari Mark Klok juga nggak terlihat seimbang atau terlihat kurang perform lah ketika Persib Bandung harus bermain dengan bola possession. Nah, di sini saya juga melihat kalau Hodak mungkin sudah menilai kalau Persib Bandung nggak bisa terus-terusan bermain dengan bola possession seperti ini.
Makanya Persib Bandung kalau kita lihat dari perform terbaiknya sekarang, itu rata-rata permainannya lebih cepat. Gak terlalu mengandalkan bola possession, walaupun seringkali bisa menguasai bola possession. Tapi sebetulnya tempo permainan Persib Bandung ini cenderung lebih cepat. Dan ini terbukti kalau Mark Klok ini seperti sudah perform lagi di pertandingan terakhir bersama Hodak. Mark Klok ini di pertandingan zamannya Luis Milla, itu saya sering kritik perform dari Mark Klok. Mungkin kalian tahu kalau dari Persib Bandung saya paling sering mengkritik ini Ciro dan juga Mark Klok. Tapi di bawah Hodak, Mark Klok justru seperti sudah kembali lagi menunjukkan kualitasnya. Kalau memang Mark Klok ini pemain penting di sektor tengahnya Persib. Madinda juga sama ya, ini playmaker untuk serangan yang gelandang serang yang cukup bagus dari Persib. Dan kemarin lawan Persita juga terlihat ya, berapa kali Tiki Taka ini cukup cepat sekali dimainkan oleh Persib Bandung ketika menghadapi Persita. Gol-gol dari Persib Bandung ya, itu 5 gol, yang satu kan DDS dari corner kick. Jadi 4 gol dari Persib Bandung ke Persita kemarin itu dari ya set play bola hidup semua, dari kreativitas semua ya, gol-gol dari Persib. Dan inilah yang saya bilang kalau ya sejauh ini saya sangat puas permainan Persib Bandung seperti ini, karena skemanya sudah mulai jelas. Kalau permainan Persib Bandung ciri khasnya ya bermain cepat. Ya, lalu yang kedua Nick Kuipers. Nick Kuipers ini sering saya kritik zamannya Luis Milla. Ya, kalau boleh saya bilang sering kali pernah lah beberapa pertandingan membuat blunder. Tapi justru di pertandingan di bawah dari Hodak, ini Nick Kuipers seperti sudah kembali lagi menemukan perform terbaiknya juga. Nah, ini ya pasti seorang defender beda dengan Mark Klok ya. Defender ini pasti diberikan ya arahan dari Hodak kalau Nick Kuipers harus kembali lagi percaya diri ketika bermain di atas lapangan, karena kan semua pemain pasti ada masa-masanya down. Nah, inilah yang saya bilang Hodak mungkin sudah bisa memberikan arahan kepada Nick Kuipers. Ini juga bagian dari masalah ruang ganti. Lalu yang ketiga Ciro Alves. Ciro Alves di beberapa pertandingan terakhir bersama Persib ya, di bawah dari Hodak, ini justru bermain cukup bagus Ciro. Berapa kali ya yang saya bilang Ciro sering sedikit egois atau sering kali justru seperti fokusnya hanya kepada DDS ya kalau bermain. Tapi di pertandingan sejauh ini justru Ciro ini lebih mementingkan ke visi permainan atau lebih mementingkan ke skema permainan daripada ke individu-individunya sendiri. Artinya sudah ada perubahan dari seorang Ciro Alves. Nah, ini kembali lagi masalah ruang ganti dari Hodak. Ya, jadi kesimpulan saya untuk sejauh ini ya, saya sangat menyukai pelatih dari Persib Bandung yaitu Hodak. Di satu sisi saya lihat ini juga tegas pelatih karena jelas ya dari pemain-pemain Persib Bandung sering dilakukan rotasi dan itu semuanya perform. Ya, Hodak sering melakukan rotasi pemain tapi semuanya perform. Lalu yang kedua juga Hodak bisa menguasai ruang ganti pemain. Tidak ada pemain yang lebih besar dari seorang pelatih. Inilah yang belum dimiliki oleh Luis Milla zamannya melatih Persib Bandung. Ya, jadi di sini Hodak lebih mementingkan pemain masuk ke skema permainannya daripada masalah ya latar belakang pemain itu apa, terkenal, mahal, tapi lebih ke yang masuk di skema. Karena Hodak sejauh ini saya bilang sudah berani untuk bermain lebih cepat, mengembalikan ciri khas Persib Bandung yang memang lebih cocok bermain cepat ya dengan skuad yang saat ini. Ya, jadi ini sudah ada perubahan yang cukup bagus dilakukan oleh Hodak dan kita juga bisa lihat perform Persib Bandung sekarang ya dari peringkat bawah ya, ini justru sekarang naik ke peringkat ketiga. Jelas ini tangan dingin dari pengaruhnya Hodak. Ya, jadi inilah kelanjutan dari kritikan saya ya waktu itu Luis Milla berpisah dengan Persib dan justru sekarang Hodak yang saya juga pernah bilang kalau Persib Bandung membutuhkan pelatih yang bisa menguasai ruang ganti Persib Bandung dan ini ternyata sudah terjawab semua kalau Hodak ini bisa melakukan itu. Ya, jadi tinggal untuk Persib Bandung ya semoga bisa kembali lagi ke masalah jalur perebutan juara ya, karena Persib Bandung sudah berada di peringkat ketiga. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan untuk Persib Bandung, opini saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. See you.